Bab 565. Oh men, Albert menahan senyum dan sengaja mengejeknya. Dia berpikir cara bicara ibunya lucu dan dia juga belajar mengatakan, oh men. Vito terdiam, bayinya ini sepertinya membencinya. Sayangku Dea, siapa yang mengajarimu perkataan munafik? Albert bertanya sambil tersenyum dan menggendong putrinya ke restoran. Kak Stephen yang mengajariku. Aku diberitahu Kak Stephen karena ada anak laki-laki di TK yang memujiku karena aku cantik dan imut. Tetapi anak laki-laki itu juga memuji anak perempuan lainnya karena mereka cantik dan imut. Dea menjawab dengan jujur, seolah sedang memikirkan sesuatu. Gadis kecil itu menutup mulutnya, tersenyum dan berkata. Lalu Kak Stephen bilang kalau anak laki-laki itu munafik dan menyuruhku untuk tidak bermain dengannya. Kak Stephen berkata kalau anak itu hanya memuji karena kecantikan aku. Kak Stephen juga bilang kalau Dea adalah yang paling cantik dan imut di dunia, bahkan lebih cantik dari Putri Salju. Vito yang mendengarnya, menggertakkan giginya. Sialan. Si bajingan kecil Stephen itu berani datang untuk menculik Deanya lagi dan bahkan mengajarinya untuk mengatakan munafik. Dea gadis kecil Daddy. Kak Stephen adalah orang yang sangat jahat. Kamu tidak boleh bermain-main dengannya lagi, oke? Tapi aku suka main sama Kak Stephen. Kak Stephen itu pintar banget, selalu bantu mengerjakan PR Dea. Kalau anak-anak lain harus mengerjakan prinya sendiri, tapi aku tidak harus mengerjakannya. Kata Dea dengan bangga. Vito terkejut sampai tersedak, sejak kapan si bajingan kecil Stephen membantunya? Dia bahkan benar-benar mau mengerjakan PR Dea. Daddy bilang kalau Stephen itu orang jahat. Dea masuk TK itu untuk belajar. Jadi Dea harus pintar seperti kakakmu Clayton supaya tidak disebut bodoh. Lihatlah, anak-anak lain mengerjakan prinya sendiri. Tapi Stephen bahkan tidak membiarkan Dea mengerjakannya sendiri. Kalau gitu kan Dea tidak bisa menjadi pintar. Dia sangat jahat. Ketika Dea mendengarnya, alis kecilnya langsung berkerut. Kalau dia tidak mengerjakan prinya, dia tidak akan bisa sepintar Clayton. Ketika mereka sampai di restoran, Vito mengambil Dea dari tangan Albert dan membiarkan si gadis kecil ini duduk di pangkuannya. Dia berkata dengan hangat, Dea, jangan main dengan Kak Stephen lagi ya. Main saja dengan Kak Clayton, dia ganteng dan pintar. Untunglah Dea lahir di keluarga dengan gen wajah menarik. Clayton terlahir dengan sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Kak Stephen. Gadis kecil itu berkata, Kak Clayton ganteng banget. Bahkan meskipun keponakan kecilnya ini belum bisa berbicara, Dea tidak hanya terpesona karena wajahnya tetapi juga senang bermain dengan ponakan kecilnya. Wah, akan sangat bagus jika keponakan kecilnya bisa berbicara. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk Stephen. Mommy, gadis kecil ini memandang Albert dengan malu. Dia senang bermain dengan Clayton, tapi Stephen lebih tinggi dari Clayton dan dia juga senang bermain dengan Stephen. Jangan dengarkan dedimu, dia gila, kata Albert muram. Meskipun dia sangat marah karena Stephen membawa Deanya kembali ke kota Leicester dan membuat Dea mengenal pria ini. Tetapi sekarang kemarahannya telah hilang. Selain itu, dia tidak ingin berpikir bahwa Kak Stephen dan Dea pernah bertemu sebelumnya di Amerika Serikat. Kak Stephen hanyalah seorang anak kecil berusia 10 tahun. Tapi dia mengerti apa itu cinta di antara para orang dewasa. Ini hanya seperti sebuah permainan di antara anak kecil pada umumnya. Tapi pria ini membuat situasi ini terlihat seperti seseorang ingin mengambil anak perempuannya. Syarat pertama untuk pasangan Dea di masa depan, dia harus lebih ganteng dari Clayton. Kalau tidak seganteng Clayton, tidak boleh. Kata Vito serius. Setelah terdiam sejenak, dia berkata lagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menjadi pasangan Dea. Jangan menikah dan berkeluarga, Daddy akan menjaga Dea seumur hidup. Setelah mendengar perkataannya, Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. La terlalu malas untuk berbicara dengannya, lalu mengambil buku menu dan melihat-lihat, siap untuk memesan.
Sedangkan Vito masih berusaha menghasut si gadis kecil untuk menjauh dari Stephen. Vito, tiba-tiba seseorang memanggilinnya. La mengira akan ditanya mengenai makanan apa yang akan dia mau. Dia pun berkata tanpa berpikir, "Kamu bisa pesan apapun yang kamu mau. Aku tidak pilih-pilih makanan kok, samakan saja sama kayak kalian." "Bukan itu yang mau aku tanyakan." Albert mengerutkan kening. "Kamu diam-diam memotret aku dan memposting fotonya di Instagram, memangnya aku mengizinkan?" Vito berpikir dalam hati, kalau meminta izin, memangnya masih bisa disebut memotret diam-diam? Tidak, aku hanya tidak bisa menahan diri untuk mengirimnya. Dia menatap Dea dan tatapan matanya menjadi lebih serius. "Hapus foto itu untukku," Albert memerintahkan dengan nada yang mendominasi. "Tidak." Vito langsung menolak, lalu berkata pelan, "Jangan bertengkar di depan Dea. Kalau dia melihatnya, itu akan mempengaruhi psikologisnya." Albert mencoba menahan emosinya, menggertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti." "Oke, kamu bisa menyelesaikan masalahnya denganku ketika kamu sudah kenyang." Vito tersenyum. Menurutnya, Dea adalah tameng terbaik. Selama ada Dea di dekatnya, Albert tidak bisa menggertak Vito sesuka hatinya. Dia mengatakan kalau bertengkar di depan Dea akan mempengaruhi psikologisnya dan itu benar. Memikirkan hal itu, dia mencium pipi pink Dea dengan penuh rasa syukur. Dea terkikik senang, mendongak dan mencium pipi ayahnya. "Mommy, Dea juga mau menciummu." Saat Albert mendengar itu, dia mendekatkan wajahnya supaya putrinya bisa menciumnya. Dan akhirnya, seorang pria lebih dulu mendekat, menciumnya dan langsung menarik diri setelah mencium bibirnya. "Vito, kamu bajingan ya?" Albert memelototinya dengan marah dan dia langsung terdiam sebelum menyelesaikan kalimatnya. Jangan marah. Dea sedang menatap kita." Dia berbisik untuk mengingatkannya. Sudut bibirnya terangkat, tersenyum seperti kucing yang mencurigakan. Albert menahan dirinya. Dia sangat berusaha untuk menahan amarahnya. Dasar pria jahat ini, Hufet, tidak baik menggunakan tameng kalau Dea sedang menatap mereka. "Dedi dan Mommy, kalian jangan berbisik, Dea kan juga mau dengar." Dea mendongak, menatap polos mereka berdua yang sedang berdekatan. Albert menundukkan kepalanya dan mencium pipi putrinya, tersenyum dan berkata, "Aku memberitahu ayahmu kalau Dea sangat cantik, cerdas dan penurut." "Ya, aku yang tercantik." Si gadis kecil itu sibuk menganggukkan kepalanya dan tersenyum bahagia. Albert merasa bahwa setiap kali dia membohongi putrinya dan melihat reaksi polosnya, dia merasa itu sangat lucu dan membuatnya ingin tertawa. Terkadang dia bertanya-tanya kenapa Dea begitu polos, padahal dia sangat pintar dan Vito juga tidak begitu bodoh. Tapi kenapa putrinya begitu polos dan imut, pikirannya sungguh inosen. Hanya saja karena Dea masih kecil, dia polos dan imut, bahkan mudah dibodohi. Tidak lama, Albert memesan 7 atau 8 makanan yang disukainya, juga yang sesuai dengan selera Vito dan anaknya. Porsi makanannya tidak banyak, cukup untuk 3 orang. Bab 566, difoto secara diam-diam. Setelah makan malam, mereka berjalan keluar dari restoran. Albert memegang tangan Dea dan tiba-tiba, dia melihat ada cahaya putih yang mengenai matanya. Tanpa pikir panjang, dia langsung melangkah maju untuk menutupi Dea, berjongkok dan menggendongnya. Ia juga meminta Dea membenamkan wajahnya di leher Albert. "Mommy," Dea sedikit kaget dan kebingungan dengan reaksinya. "Mommy akan memelukmu. Kita pergi ya." Albert mencoba menenangkan putrinya dengan lembut. Jika dugaan Albert benar, berdasarkan pengalaman masa lalunya, cahaya putih yang barusan ia lihat itu seharusnya berasal dari seorang reporter atau semacamnya yang memfotonya secara diam-diam. Dia tidak keberatan jika difoto diam-diam, tetapi dia tidak mau jika putrinya terekspos, terutama ketika dia belum menikah dan ternyata hamil. Jika dia bertemu dengan reporter yang lebih kejam, mereka pasti akan mengarang cerita dan menghina Deanya. "Tenanglah,"
Aku tidak akan membiarkan Dea terekspos. Vito berjanji dengan tegas. Ya, Albert mengangguk dengan tatapan serius. Kemungkinan besar reporter itu datang karena Vito, karena Albert telah menghilang dari dunia perfilman dan belum kembali ke kota Leicester selama lebih dari 4 tahun. Banyak reporter di industri ini yang mungkin tidak mengingatnya, dia juga belum mengumumkan kepulangannya. Jadi tidak mungkin ada seorang reporter yang bisa tahu keberadaannya dan bahkan menunggunya. Setelah masuk ke dalam mobil, Vito menelepon seseorang untuk menangani masalah tersebut. Ketika ia selesai, ia mulai menyalakan mobil dan mengantar Albert pulang. Tidak jauh dari situ, di dalam sebuah taksi, ada seorang reporter yang memakai seragam supir taksi dan menyamar. Ia duduk di kursi pengemudi, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bos, tebak kira-kira siapa yang diam-diam ku potret? Aku diam-diam memotret Presdir Vito, Albert dan seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun yang sedang berjalan keluar dari restoran. Ternyata 4 tahun lalu Albert menghilang dari dunia perfilman untuk melahirkan seorang anak. Kamu serius? Cepat kirimkan foto itu padaku. Begitu berita eksklusif ini diunggah, diperkirakan akan menjadi berita paling dicari. Nanti kalau kamu kembali, aku akan mempromosikanmu menjadi reporter andalan dari Impostor Newspaper. Impostor Newspaper baru saja didirikan dan setelah berita ini dirilis, ditambah lagi dengan foto yang diposting Vito di Instagram tadi sore masih berada di pencarian teratas. Begitu mereka mempublikasikan skandal terkait Vito, mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk menjadi berita paling dicari. Dan tidak lama lagi, seluruh orang di negeri akan tahu tentang Impostor Newspaper. Setelah reporter itu mendengar ini, dia langsung mengirim foto-fotonya ke email bosnya. Sebelum Vito mengantar Albert pulang ke rumahnya, dia menerima telepon dari asisten pribadinya yang mengatakan bahwa mereka belum menemukan surat kabar mana yang diam-diam memotret. Sudah terlambat untuk mengklarifikasi ke publik karena foto-foto dia dan Albert telah diposting di Instagram dan mereka berasal dari surat kabar yang tidak terkenal. Mendengar kabar itu, ekspresi Vito langsung muram. Baru saja dia berjanji pada Albert bahwa dia tidak akan membiarkan Dea diekspos ke publik, tetapi ternyata seseorang sudah berani membuat dia melanggar janjinya begitu cepat. Vito segera memerintahkan asisten pribadinya untuk menghubungi presdir Instagram di negara R, dan meminta untuk segera memblokir kata-kata yang terkait dengan Vito dan Albert. Dia juga meminta untuk menekan pencarian teratas dan menghapus semua berita terkait dengan mereka dalam waktu singkat. Tentu saja mereka juga akan mengurus surat kabar yang menyebarkan berita itu. Maaf, aku tidak menyangka orang-orang dari Impostor Newspaper ini sangat cepat dan telah mengekspos foto-foto yang diambil secara diam-diam. Vito meletakkan ponselnya dan berkata pada Albert dengan sedikit putus asa. Biasanya surat kabar lain mengerti aturan industri dan akan memberitahu mereka terlebih dahulu setelah mengambil foto secara diam-diam. Lagi pula dengan kekuatan keluarga Okto, secara umum, tidak ada yang ingin mati karena sudah menyinggung keluarga Okto. Tapi hari ini, dia baru saja bertemu dengan orang yang tidak takut mati. Albert terlihat sedikit khawatir, mengerucutkan bibirnya dan tidak bicara. Dia sedikit menyesal, kalau saja dia tidak mengajak Dea makan malam di luar hari ini, anaknya tidak akan difoto secara diam-diam. Setelah Vito selesai membaca file yang dikirim asistennya, dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang Dea yang diekspos. Nanti aku akan meminta humas untuk membuat klarifikasi, bilang bahwa foto-foto itu direkayasa oleh surat kabar kecil untuk membuat mereka terkenal. Foto-foto itu diambil secara diam-diam, di malam hari dan jaraknya agak jauh, sehingga tidak terlalu jelas. Jika mereka membuat klarifikasi untuk menyangkalnya dan kemudian membayar orang untuk menggiring opini publik, maka masalah ini akan segera menjadi rumor yang direkayasa. Selama Dea tidak terekspos dan tidak mempengaruhi masa kecilnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Albert berkata ringan sambil menatap ke arah Dea yang duduk di kursi anak.
Setelah mendengar jawaban Albert, Vito segera menelepon lagi dan meminta seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya Albert berencana untuk membawa Dea kembali ke rumahnya selama semalam. Tetapi hal ini tiba-tiba terjadi dan dia takut kalau Dea akan difoto lagi jika bersamanya, jadi dia harus menunda keinginannya. Ketika dia mengantar Albert ke rumahnya, Vito berkata padanya, "Aku telah menghentikan masalah ini, tetapi untuk berjaga-jaga, datanglah ke rumah Okto kalau kamu merindukan Dea karena reporter paparazzi masih mencarimu. Kalau kamu tidak mau Dea difoto diam-diam, seharusnya kamu tidak berada di luar." "Baiklah," Albert mengangguk, "Mommy, kamu harus bekerja keras di TV." Dea suka sekali menonton Mommy saat berakting di TV. "Mommy sangat cantik," kata Dea, tatapannya penuh dengan kekaguman dan harapan. Dea sudah menonton Mommy di TV. Albert sedikit terkejut. Seingatnya, dia belum pernah menunjukkan pada Dea film yang dia bintangi sebelumnya. Dia tidak ingin Dea tahu kalau dirinya pernah jadi artis terkenal negara R. "Daddy yang menunjukkannya padaku. Dea suka nonton Mommy di TV. Daddy bilang Mommy akan syuting film lagi dan kalian syuting bareng." Dea belum menonton Daddy di TV," kata Dea sambil tersenyum sumringah. "Dea tidak boleh kasih tahu orang-orang kalau Mommy lagi syuting film, oke?" kata Albert pelan. "Kenapa tidak boleh bilang?" Gadis kecil ini bingung. "Karena Mommy terlalu cantik. Kalau Dea kasih tahu orang lain bahwa Mommy akan syuting film, nanti orang lain akan membawa Mommy pergi." Albert tetap tidak lupa untuk memuji dirinya sendiri selagi membohongi putrinya. Setelah mendengarnya, Dea langsung merasa gugup. "Momiku tidak boleh dibawa pergi sama orang lain." Gadis kecil memeluk lengannya erat-erat. Dea tidak akan bilang ke siapapun kalau Mommy sedang syuting film. Bahkan ke Kak Clayton juga. Dea tidak mau Mommy direbut. Ya, Dea sangat pintar. Albert mencium pipi Dea dan tetap berada di dalam mobil untuk membujuk putrinya. Sebelum akhirnya dengan enggan ia turun dari mobil. Revisi nama Dave Kirei sama dengan Caroline Kirei. Terima kasih.